Hari Raya Idul Adha mempunyai banyak sekali hikmah dan keutamaan bagi kita, terutama pada hari raya kurban itu sendiri. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Sahabat pernah bertanya, "Fama lana fiha ya Rasulullah?" Qala, "Bikulli sya'ratin hasanatin." Apa keutamaan yang kami peroleh dengan kurban itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, setiap helai rambutnya adalah satu kebaikan. Bayangkan, setiap helai saja satu kebaikan. Bagaimana dengan kulitnya, dagingnya, dan lemaknya? Karena begitu besar keutamaan kurban, maka dalam video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurban, yang meliputi pengertian kurban, dasar hukum kurban, alat penyembelihan, kriteria hewan kurban, waktu pelaksanaan, dan penerima daging kurban. Kurban adalah ungkapan rasa syukur kita dan merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengikhlaskan putra satu-satunya yaitu Nabi Ismail dengan perintah Allah, maka beliau rela untuk mengkorbankan putranya tersebut. Namun dengan keikhlasan beliau, ketika Nabi Ismail mau disembelih, dia digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala seekor domba. Dasar hukum kurban. Dasar hukum kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang didasarkan pada ayat Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2. Washolli lirabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Hukum kurban terbagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkad dan wajib. Menurut jumhur ulama, hukum kurban adalah sunnah muakkad. Orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak mendapat dosa. Namun, orang yang mampu tetapi tidak melaksanakan, maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Selanjutnya, hukum kurban bisa menjadi wajib karena ada sebab sebagai berikut. Yang pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli hewan tersebut, ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama. Alat penyembelihan. Penyembelihan hendaknya menggunakan benda yang tajam dan tidak terbuat dari kuku, gigi, ataupun tulang. Jika penyembelihannya menggunakan mesin, maka ada 3 syarat. Yang pertama, yang mengoperasikan mesin harus Islam. Yang kedua, ada tujuan untuk menyembelih. Yang ketiga, alat pemotong mampu memutus jalur pernafasan dan makanan. Hewan kurban. Hewan kurban seperti yang telah disebutkan pada surat Al-Hajj ayat 34, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dari ayat tersebut, hewan yang dapat digunakan untuk berkurban adalah dari jenis bahimatul al-an'am atau hewan ternak, seperti kambing, sapi, unta, kerbau, dan domba. Jenis unta atau sapi bisa dibuat kurban untuk 7 orang. Sedangkan kambing hanya cukup dibuat ukuran 1 orang saja. Kemudian kita harus memperhatikan usia binatang yang akan kita jadikan kurban. Yang pertama,
untuk unta harus berumur 5 tahun sempurna. Yang kedua, untuk sapi dan kambing kacang paling tidak berumur 2 tahun sempurna. Sedangkan domba berumur 1 tahun saja sudah cukup untuk berkurban. Kondisi hewan juga harus sehat, tidak memiliki cacat yang berpotensi mengurangi daging hewan, seperti kurus kering, telinga terputus, ataupun buta. Waktu pelaksanaan kurban. Penyembelihan hewan kurban bisa dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah setelah terbitnya matahari, ditambah waktu sekira cukup untuk melaksanakan sholat dan khutbah hari raya Idul Adha. Waktu ini berlanjut hingga akhir hari tasyrik atau sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Penerima daging kurban. Ada 3 objek peruntutan penerima daging kurban. Pertama, disunahkan dimakan untuk yang menyembelihnya. Kedua, diberikan kepada keluarga, tetangga, sahabat. Dan yang ketiga, diberikan kepada fakir miskin. Seperti yang telah diisyarahkan tentang daging kurban pada surat Al-Hajj ayat 28, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.